Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga iman dan Islam kita semakin kuat, semakin kokoh di dalam sudur kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan tentunya jangan sampai kita mati kecuali kita mati dalam keadaan sebagai seorang muslim yang mukmin tentunya. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin berbicara tentang menanggapilah sebuah fenomena yang kemudian viral ya. Setidaknya di sosial media saya, yakni mengenai meme-nya Bung Safir Senduk, salah satu pakar keuangan mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab, karena dulu terakhir saya nonton beliau itu di Metro TV, udah lama banget ya, udah lama. Ketika membaca meme tersebut, gak tahu saya gak merasa tersinggung, tidak terinsult sama sekali. Saya pertama kali ngelihat meme itu ada di status WA teman saya. Ya, saya ketawa. Saya tanggapi komentar status teman saya itu di snap WA-nya. Saya ketawa. Ya, saya ketawa. Wallahi sama sekali saya nggak terinsult, apalagi sampai marah dan lain sebagainya. Kenapa? Yang pertama yang saya lakukan adalah saya husnuzon. Husnuzon mungkin maksudnya ya Bung Safir Senduk ini bercanda gitu loh, enggak memvonis bahwa orang tua tersebut ya melakukan investasi bodong dan lain sebagainya, enggak sampai seperti itu kalau saya lihat gitu ya. Kemudian saya juga bukan pelaku, makanya saya ketika membaca tersebut saya enggak tersinggung gitu loh. Ya, saya bukan pelaku. Pelaku apa? Pelaku modus ya. Bilangnya di hadapan orang-orang yang beri uang kepada anak, sini Abi pegangin dulu ya. Tapi faktanya saya pakai sendiri gitu loh. Dan ketika anak saya butuh dengan uang tersebut, ini kita berbicara tentang anak yang sudah memiliki sense of belong. It means anak di usia 6 tahun ke atas ya, anak yang sudah sekolah lah maybe gitu ya. Ya. Ya, karena anak-anak itu kemudian mungkin main lebaran sama teman-temannya gitu ya, atau mungkin jalan-jalan sama kita, kemudian dia ingin sesuatu ya, Kak, Abi, kakak mau jajan ya. Maka kemudian kita sebagai orang tua, karena dia masih wali kita ya, seharusnya mungkin kita pakai uang kita sendiri untuk ngasih dia jajan, seperti itu ya, bukan uang dia, seperti itu ya. Jangan kalau kita sama-sama masih menggunakan kaidah bahwa anak itu ada di bawah perwalian kita, benar itu ya, seharusnya pakai uang kita sendiri. Nah, cuman kan kemudian karena dia punya sense of belong, dia bilang sendiri pakai uang THR kakak saja, lalu tiba-tiba uang THR tersebut habis kita gunakan ya, tentunya secara fitrah anak kita itu muncul rasa kecewa. Dan itu fitrah loh, rasa kecewa itu muncul. Mengeluh anak. Innal insana khuliqa halu'a, kata Allah kan. Ya. Idza masyahu syarru jazua. Dia ngeluh gitu. Ya kok dipakai gitu ya. Kok dipakai. Terus kita ini ya dengan gagahnya bilang ke anak, menutupi ketidakamanan kita dengan kalimat, dengar nak, jangankan uang, nyawamu saja itu haknya Abi. Allah Ta'ala. Terus kita menggunakan hadis lagi. Ingat nak, harta anak itu adalah harta ayahnya. Pakai hadis lagi. Masya Allah. Kedua-duanya benar. Ya. Cuman ini adalah gaya orang-orang yang menutup ketidakαμanahannya dengan gaya syar'i, menggunakan dalil. Karena saya pernah mendengar tetangga ya, sedih saya ya, anaknya sudah besar, udah sekitar SMP kelas 1 kelas 2, dia masih dapat THR, kemudian dia mau jajan, minta uangnya, ternyata habis dipakai ibunya, nggak bersisa. Akhirnya anaknya tadi kembali kepada fitrah anak tadi, fitrah manusia yang ya kecewa, ngeluh, akhirnya ngomong, kok dipakai sih
ya kan abang mau pakai juga duit itu katanya. Terus ini emak ngomongnya apa, kau dasar anak tidak tahu diri, kau selama ini makan dari mana, baju celana kau tuh dari mana, hidup kau selama ini pakai duit siapa. Allah Ta'ala. Bedanya kalau awam dengan kalimat itu, kalau yang tadi tahu agama bawa hadis. Padahal hadis tersebut ditujukan bukan untuk orang tua loh, untuk seorang anak. Untuk kita sebagai anak, bukan untuk kita sebagai orang tua. Ini kita sebagai anak, ya harta kita, nih harta ayah kita, harta saya, harta ayah saya. Ya. Pahami? Hadis itu untuk kita sebagai seorang anak, bukan kita sebagai seorang ayah. Ya. Jadi Allah Ta'ala. Ya. Saya heran nih yang terinsul justru orang-orang kalangan yang agamis. Bahkan saya membaca satu status ustadz itu kayak ngamuk-ngamuk gitu kalau saya baca tulisannya itu. Ya. Bawa hadis panjang-panjang dia nggak ngerti. Ya. Dia nggak ngerti. Ya sudahlah. Anggaplah itu namanya orang tersinggung ya, agak kalap. Jadi mungkin dia tersinggung dengan tulisan tersebut. Kalau saya pribadi tidak tersinggung sama sekali. Nggak kena dengan saya gitu. Saya ketawa. Wallahi teman saya inisialnya NP ya. Di WA itu seperti itu, saya ketawa ya, saya ketawa. Mungkin dia kalau nonton video ini dia tahu kalau dia yang saya maksud. Jadi kawan-kawan, saya miris ayat melihat apa yang dilakukan tetangga saya, dan ya mungkin orang-orang yang ngerti agama tapi tidak paham menggunakan dalil, memahami dalil Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengenai perkara ini, mengenai harta anak. Sebenarnya kita boleh kok pakai uang anak kita itu, THR tadi. Boleh, ya, boleh. Nggak haram gitu. Nggak haram, saya bilang ya. Itu ustadz yang mungkin tersinggung dengan statusnya Safir Sendok, seharusnya nggak perlu tersinggung kalau bukan pelaku gitu ya. Kalau bukan pelaku jangan tersinggung, jangan dialihkan kemana-mana lah gitu ya. Sampai menuduh Bung Safir Sendok ini itu dan lain sebagainya, tidak ya. Kita boleh pakai, tapi bangun komunikasi sama anak. Itu bangun komunikasi itu banyak sekali hikmahnya loh ya. Apalagi ketika kita ingin menggunakan uang anak tersebut ya. Pertama, agar tercipta trust anak kepada kita orang tua ya. Anak percaya nih sama orang tua ya. Karena ada orang tua yang memang gak amanah gitu loh ya, gak amanah. Saya punya teman, dia kuliahnya itu biaya sendiri, biaya sendiri ya. Dia dari sekolah sampai kuliah dia biaya sendiri, bahkan sampai menikah. Pernah sewaktu-waktu dia kuliah, karena sambil kerja tadi, dia saat kerja itu dapat THR gitu, pas banget THR ya. Pas kerja itu dia dapat THR banyak gitu ya. Ya, karena dia waktu itu buka privat ngaji bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi banyak. Akhirnya karena sebentar lagi itu mau pembayaran semester. Akhirnya karena dia khawatir uang itu dipakai, dititipkan kepada ibunya. Ya. Dititipkan kepada ibunya. Ketika dititipkan kepada ibunya, ya, ternyata uang itu dipakai sama si ibu, sama ibu ya. Anak itu akhirnya setelah habis lebaran ya, sekitar bulan Juni Juli lah, dia akhirnya pulang ke rumahnya meminta uang yang dia titipkan ke ibunya untuk bayar SPP, bayar uang semester. Ternyata uang itu sudah habis. Ternyata uang itu sudah habis dipakai oleh ibunya ya. Akhirnya apa? Di THR yang berikutnya ya, di semester yang berikutnya ya, sekitar semester berapa itu, intinya ketemu lagi dia dengan uang yang banyak ya, si anak ini, teman ini. Akhirnya dia nggak percaya lagi nitip ke ibunya, dia nitip lah akhirnya ke ayahnya ya. Dia titip ke ayahnya. Subhanallah, 3 bulan uang itu di ayahnya, sepeser pun tidak berkurang uang tersebut, disimpan rapih oleh ayahnya. Akhirnya anaknya ini cinta betul dengan ayahnya.
Karena apa? Ayahnya amanah gitu. Ya, amanah. Nah, sekali lagi, akhirnya dia memiliki trust kepada bapaknya dibandingkan kepada ibunya. Dia nggak punya trust lagi sama ibunya, ya, nggak percaya lagi sama ibunya. Kalau ibunya ngomong tuh udahlah, bohong tuh lah. Karena emang sering ketangkep bohong aja gitu loh ibunya. Hati-hati loh kita sebagai orang tua. Ya, anak-anak kita tuh mungkin diam ketika masa kecilnya melihat kebohongan kita, melihat keburukan kita, tapi dia nyimpen gitu loh. Anak-anak terekam di alam bawah sadarnya. Dan itu menimbulkan traumatis yang panjang. Bahkan sampai anak kita dewasa. Hati-hati kita sebagai orang tua. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, belajar artinya amanah. Anak akhirnya belajar artinya amanah kepada orang tuanya. Karena apa? Ketika kita mengambil uang anak tadi, THR anak yang dikasih oleh pamannya, bibinya, omnya, tantenya, tetangga-tetangga, para tamu yang datang ke rumah, apa yang kita bilang ke anak? Sini, Abi pegang dulu. Sini, Umi pegang dulu. Ingat loh, kita bilang apa? Pegang. Biar Abi yang simpanin. Biar Umi yang simpanin. Ingat, kita akadnya ke anak apa? Bilang ke anak, megangin, nyimpanin. Bukan sini, untuk Abi, untuk Umi. Coba, berani gak kita ngomong kayak gitu depan om tantenya? Gak punya muka kita kan? Ya, pasti kita malu. Ya, kalau kita berani ya berarti memang kita gak punya muka. Ya. Akhirnya apa? Tapi kemudian uang itu kita pakai, berarti kita tidak amanah. Berarti kita sudah khianat kepada anak kita. Jadi kita tuh sebagai orang tua jangan mentang-mentang orang tua kita jadi semena-mena sama anak-anak. Hati-hati. Anak-anak itu belajar dari perangai kita. Ya, sebagai orang tua hati-hatilah. Ya. Kemudian ya belajar juga artinya tanggung jawab anak kita itu. Ya kita bertanggung jawab. Ini uang emang Abi pegangin, emang Umi pegangin. Sehingga kemudian ketika dia mau jajan, mau beli sesuatu, ya, dia bisa meminta kepada kita. Karena anak-anak di atas usia 5 tahun itu sudah memiliki sense of belong. Anak umur 2 tahun saja itu sebenarnya sudah punya sense of belong. Coba kita rebut mainannya, pasti dia nangis. Ya, karena dia tahu itu milik dia. Nah begitu juga uang, anak yang udah ngerti uang, ketika dia dapat uang, dia tahu itu uang dia. Ya, dia tahunya itu uang dia. Dan banyak nilai positif lain, ya, dari pola komunikasi ini kalau kita ingin menggunakan uang tersebut. Saya alhamdulillah anak pertama saya ini sampai yang kedua uang mereka memang kami pegang. Tapi tidak kami pakai untuk keperluan rumah. Ya, namun memang pernah sekali saat itu karena benar-benar harus bayar rumah kontrakan, benar-benar habis uang tersebut. Ya, bahkan sampai saya saat itu harus menjual handphone saya. Ya, yang beli siapa? Teman Facebook, orang Jambi, teman Facebook yang sampai sekarang nggak pernah ketemu dan beda kabupaten. Dia transfer uangnya ke saya karena saya jual HP saya dulu. Kemudian saya kirim dengan paket. Ya trust ya, kepercayaan. Ya. Nah, saya akhirnya ngomong dengan anak saya. Dengan si kakak ya. Kak, uangnya Abi pakai ya. Saat itu saya nggak bilang minjam. Ya, nggak saya bilang minjam karena kalau minjam kita sebagai orang tua, minjam berarti kita berhutang, ya. Yang namanya hutang itu tidak kenal nasab, kawan-kawan. Ya, tidak kenal nasab. Kalau kita sebagai orang tua minjem uang anak kita, itu akadnya utang, maka kita harus lunasin. Tapi kalau kita sebagai anak, orang tua kita minjem uang sama kita, jangan dipinjemin. Udah, Abi Umi ini pakailah uang, gak usah minjem. Itu kalau kita sebagai anak, awas jangan gagal paham. Ya, awas jangan sampai gagal paham. Utang itu tidak mengenal nasab. Jadi saat itu saya katakan uangnya Abi pakai. Saat itu pasnya berasnya habis, saat itu pasnya susu adiknya habis, pampers adiknya habis, ya termasuklah beli pampers pakai uang THR adiknya umur 2 tahun saat itu ya. Masya Allah. Jadi ya pakai uang anak ya, pampers ya, akhirnya pakai uang kecil gitu ya, ya termasuk beli mainannya, ya dari uang itu milik mereka gitu ya.
Akhirnya saya bilang saya pakai, ya saya pakai. Saya mau beli bensin saat itu, minyak motor. Ya. Nah, sebenarnya perlu nggak saya bilang seperti itu kepada anak saya? Nggak perlu, nggak perlu, ya. Nggak perlu sama sekali. Tapi dari apa yang kita lakukan itu, menurut ya ilmu para pakar parenting dan para psikolog, ya itu menanamkan ke dalam diri anak kita itu rasa empati, rasa berbagi, dan rasa berkorban. Kita ngomong, nggak langsung, ingat nak, hartamu adalah harta ayah. Ingat nak, kau selama ini hidup dari mana? Uang siapa? Siapa yang ngelahirin? Astagfirullahaladzim. Jadi ingat sebuah kisah dari Umar bin Khattab, itu berkata kepada seorang ayah, hei bapak, sesungguhnya engkau telah durhaka sebelum anakmu durhaka. Artinya ada loh orang tua durhaka, itu ada. Dan hati-hati ketika anak kita durhaka, itu jangan-jangan karena kita duluan sudah durhaka kepada anak kita. Ya, silakan cari kisahnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang seorang bapak yang mengadukan kepada Umar bahwa anaknya melawan dia. Ternyata anaknya melawan karena omongan orang tuanya itu mengerikan, memberikan lakop-lakop buruk, julukan-julukan buruk kepada anaknya. Kalau zaman sekarang ini banyak orang tua tuh manggil anaknya monyet, woi anak binatang, woi anak setan, gitu ya, anak iblis, bahkan menyebut anaknya dengan gelaran-gelaran, yaitu gak mau saya sebutnya ya, tentang tuna susila, seperti itu, manggil anak seperti itu, ya. Ada seperti itu. Akhirnya anaknya ini manusia ngerasa dilecehkan, akhirnya ngelawan. Ya, dia ngelawan, anak kita ngelawan, berdosa tidak? Berdosa. Tapi dia melawan gara-gara siapa? Gara-gara orang tuanya duluan. Ya. Jadi kata Umar radhiyallahu taala anhu saat itu, wahai bapak, sesungguhnya engkau telah durhaka sebelum anakmu durhaka. Artinya sama-sama durhaka. Tapi yang duluan durhaka siapa? Si bapak. Jadi kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya tidak menolak dalil bahwa harta anak adalah harta ayahnya, tidak. Sama sekali. Tetapi sebagai ayah yang baik, ya, kita tahu bagaimana menyikapi harta anak kita. Ya. Bagaimana menyikapi harta anak kita. Ya. Sebagai ayah yang baik. Ya. Malah kita sebagai orang tua ini justru harus meninggalkan harta untuk anak kita. Ya. Buka An-Nisa ayat 9. Ya. Selain meninggalkan atau mengajarkan ketakwaan kepada anak kita juga sebisa mungkin meninggalkan harta untuk anak kita, agar anak kita ya terbebas dari kefakiran yang mana itu lebih dekat kepada kekafiran. Ya. Jadi sekali lagi saya tidak menolak dalil tersebut, tapi sekali lagi pahami bahwa dalil tersebut untuk kita sebagai anak, bukan kita sebagai orang tua. Hartamu adalah harta ayahmu, itu adalah dalil untuk kita sebagai anak, bukan kita sebagai seorang ayah. Jadi jangan dengan dalil itu kemudian kita semena-mena dengan harta anak kita. Wallahu ta'ala bishawab. Ya jangan marah, saya sangat menerima perbedaan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.